Yang terhormat Ibu Anita Yuniarti SPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pangawaren 01, yang kami hormati rekan-rekan guru beserta karyawan SD Negeri 01. Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi yang Maha Suci, yang mana pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di SD Negeri Pangawaren 01 ini dengan sehat walafiat. Perubahan sekolah SD Negeri Pangawaren 01 dimulai. Untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Duduk kembali. Sambutan yang pertama, sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pangawaren 01 kepada beliau Bapak Mei Purnomo SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anita Yuniarti selaku pengajar praktek JGP di SD Pangawaren 01, Ibu dan Bapak guru peserta diskusi pada siang hari ini yang kami hormati pula
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya. Pada ini kita masih diberi umur panjang sehingga dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami sampaikan yang pertama, selamat datang kepada Ibu pengajar praktek di SD Negeri Pangawaren 1. Kami keluarga besar SD Negeri Pangawaren 1 merasa bangga sekali pada siang hari ini dapat berjumpa dengan beliau Ibu pendamping guru penggerak di SD kami. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai dengan agenda yang telah direncanakan oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Farida Ningrum, bahwa hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan diskusi dengan tema visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami dituakan di sini merasa berbahagia karena di SD kita ada yang lulus menjadi calon guru penggerak, yang mana calon guru penggerak itu adalah calon guru yang diharapkan oleh pemerintah untuk bisa menggerakkan minimal di sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu, bahwa seorang guru bisa menjadi seorang guru penggerak, yang pertama adalah mengikuti pendaftaran secara online. Selanjutnya mengikuti pendampingan pendidikan program guru penggerak yang dilaksanakan mungkin selama 6 bulan. Setelah itu nanti mereka akan dinyatakan lulus apabila dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu seorang guru penggerak itu bisa berhasil dalam mengikuti calon guru penggerak, tergantung daripada individu masing-masing. Tetapi kami hanya berdoa kepada Ibu Farida untuk di SD kita, moga-moga apa yang telah diikuti, apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Farida nanti sampai waktu yaitu penilaian atau ujian dapat berhasil dengan baik dan dapat membawa nama baik SD kita. Selanjutnya, dengan adanya guru penggerak, moga-moga pendidikan di Indonesia khususnya dan di SD Pangawaren 01 bisa lebih baik ke depannya. Sekira itu untuk sambutan dari kami, Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk mengikuti acara diskusi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari pengajar praktek. Kepada beliau Ibu Anita Juniarti SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Pangawaren 01, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Pangawaren 01, dan yang saya hormati pula Ibu Farida sebagai CTP saya atau calon guru penggerak saya yang selalu semangat untuk bergerak dan bergerak. Puji syukur alhamdulillah kita diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk melaksanakan sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih telah menyambut saya dengan hangat sekali dan masih semangat walaupun sudah sangat siang. Adapun tujuan diskusi kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa
Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang visi, maka kita akan memberi gambaran atau mimpi ideal tentang sebuah sekolah. Dari mimpi atau gambaran tersebut timbul dorongan atau inspirasi untuk bergerak mewujudkan apa yang kita harapkan. Dan dari visi itu harus bisa memberikan manfaat untuk semua warga sekolah, khususnya kepada siswa sebagai tujuan utama dari pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak yang akan berjalan atau sedang berjalan selama 6 bulan ke depan, seorang guru penggerak harus bisa membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai seorang pengajar. Proses pembelajaran ini diharapkan ke depannya calon guru penggerak ini akan mampu membuat visi dan prakarsa perubahan sebagai rancangan awal bagi dia untuk sekolah yang berpusat pada atau berpihak pada mereka. Bapak Ibu, walaupun diskusi atau prakarsa visi ini bagian dari proses pendidikan guru penggerak, diharapkan ini adalah salah satu langkah awal untuk mewujudkan cita-cita atau impian dari semua warga sekolah. Dan dalam sesi diskusi ini, semoga Bapak Ibu semuanya terlibat aktif untuk memperkasai visi yang mana tujuannya adalah untuk siswa-siswa dan siswa. Karena siswalah tujuan kita datang ke sekolah. Bukan begitu Bapak Ibu? Mungkin sekian dari saya, karena waktu sudah siang. Terima kasih sekali lagi sambutan hangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru dengan temannya adalah visi guru penggerak terhadap murid di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktek, Ibu Anita Yuniarti SPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Panguaren 01, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan yaitu pendampingan individu yang kedua terhadap saya calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu guru, membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, kita di sini sifatnya sharing ya Bapak Ibu guru. Pertama yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Panguaren 01. Perkenalkan Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Sudira SPD. Beliau adalah Kepala Korwil Bidik Kabupaten Bengkulu. Beliau ditugaskan sebagai fasilitator selama kami menjadi CGP di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, walaupun kami hanya bertemu di virtual ataupun Zoom, tapi alhamdulillah silaturahmi kami ataupun komunikasi dengan Bapak Sudira tentang CGP ini berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ini adalah Ibu Anita Yuniarti SPD. Beliau adalah pengajar praktek saya selama di kegiatan pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, Bu Anita sangat baik sekali dan sabar sekali mendampingi saya, kemudian membimbing saya. Saya banyak bertanya di Bu Anita, mohon maaf, tetapi beliau mendampingi kami sampai kami paham apa yang kami tidak tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat dan bisa mendampingi kami sampai selesai dan lulus. Alhamdulillah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Pengertian visi. Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah pasti sudah tahu apakah itu visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai, inti masa depan dari suatu lembaga atau organisasi. Kemudian, tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi guru penggerak. Bapak Ibu guru, untuk merumuskan sebuah visi guru penggerak diawali dari imajinasi ataupun impian saya tentang murid di masa depan. Nah, baiklah, setiap calon guru penggerak pasti mempunyai mimpi kedepannya untuk peserta didik kita. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di SD Negeri Pawaran 01 sudah menerapkan tentang murid kita itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya dengan kegiatan praktek-praktek baik yang sudah kita laksanakan selama ini di sekolah kita. Kemudian berkarakter atau berbudi pekerti baik, sopan dan santun. Nah, ini pun kita selalu menerapkan untuk menumbuhkan karakter baik kepada murid di sekolah kita masing-masing. Impian saya juga yaitu tentang murid, yaitu berbudaya ataupun tidak melupakan sosiokultural. Jadi setiap anak itu dengan adanya era globalisasi yang sekarang begitu pesat, kita menerapkan juga kepada anak bahwa budaya lokal yang ada di daerah kita itu harus kita lestarikan. Tentunya anak harus bisa ataupun harus tahu dan melaksanakan budaya tersebut. Misalkan di sekolah kita kemarin ada lestari, anak-anak begitu antusias ya Bapak Ibu pada saat kita ekstrakurikuler nari, kemudian ada ekstrakurikuler olahraga juga berbaris setiap hari Sabtu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan untuk persiapan pada saat upacara bendera, kita sudah melaksanakan juga. Terus kemudian kita melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional. Kegiatan selanjutnya itu anak-anak akan diadakan ekstrakurikuler tari ya. Jadi untuk persiapan bahwa ketika ada lomba itu kita tidak akan melatih anak. Jadi kalau sudah kita melaksanakan belajar tari, nanti kalau ketika ada kegiatan kita sudah siap dan tinggal memoles bakat anak seperti itu ya. Ini juga termasuk budaya yang harus kita lestarikan di daerah kita. Kemudian cerdas IQ. Kemudian ini IQ itu cerdas dari lahir. Kemudian IQ cerdas sesuai perkembangan psikis anak, dan IQ yaitu kecerdasan spiritual. Jadi anak itu mempunyai 3 kecerdasan ya. Yang pertama yaitu cerdas sejak lahir, kemudian cerdas sesuai perkembangan psikis anak, dan kemudian kecerdasan spiritual. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan kewajiban dan berkembang sesuai kodrat zaman. Nah, sikap mandiri perlu kita tanamkan kepada setiap anak ataupun setiap murid di sekolah kita, tentunya dengan bagaimana Bapak Ibu disesuaikan kondisi masing-masing di setiap kelas. Nah, sesuai kodrat zaman yang seperti apa? Ya, kita mengikuti zaman, yaitu sekarang ya, zamannya era globalisasi, semua dengan teknologi. Nah, penerapannya pembelajaran itu di dalam kelas dengan menggunakan video pembelajaran, atau kita membuat karya yang inovatif dan kreatif yang disampaikan kepada anak agar anak itu bisa belajar senang, dengan hati senang, kemudian bisa berpendapat bahwa teknologi itu bisa
belajar di sekolah. Kemudian kreatif dalam menghasilkan karya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam pembelajaran itu tidak hanya memberikan pembelajaran kepada anak, tetapi kreativitas pada anak pun bisa kita kembangkan. Misalkan minat anak itu buat karya, bisa salah satu anak itu diminat menggambar, kita gali potensi anak itu agar bisa berkembang dan menghasilkan karya yang lebih bagus. Nah, ketika ada lomba, kita sudah menyiapkan anak tersebut mempunyai bakat gambar yang bagus. Jadi saya memimpikan anak tidak hanya secara akademis, dengan akademis pun anak tersebut berpotensi. Nah, dari impian saya itu muncul sebuah harapan yang saya harapkan dari murid saya, yaitu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, kemudian berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, kemudian memiliki wawasan global, mampu membagikan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu memberikan alternatif pemecahan global. Nah, yang selanjutnya, cinta terhadap lingkungan dan belajar hidup bersih. Kemudian memahami budaya positif. Jadi potensi yang diraih dalam pembelajaran dijadikan bahan untuk menggali mimpi melalui prakarsa perubahan sekolah. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang tahapan prakarsa perubahan sekolah melalui tahapan Bagja. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan atau define. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utama. Terus A, ambil pelajaran atau discover digunakan untuk menuntut mengambil pelajaran atau hikmah. Nah, di sini ambil pelajaran positif dari sekolah atau dari saya yang berpotensi untuk dijadikan bahan menggali mimpi. Nah, kemudian G, gali mimpi atau dream. Menggali mimpi murid yang positif ke arah yang lebih baik di masa depan. Nah, untuk dream ini kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di setiap kelas masing-masing. Bagaimana sih menggali anak itu untuk bisa lebih baik di masa depan? Peran kita sebagai seorang guru harus tahu di mana minat dan bakat seorang murid. Karena memang murid kita itu berbeda-beda karakteristik. Di situ kita harus lebih paham karakteristik setiap murid. C, jabarkan rencana atau desain. Diharapkan membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah kecil atau besar untuk menciptakan organisasi sekolah yang ideal dalam mencapai mimpi dari perubahan positif untuk meraih kesuksesan tahap demi tahap. Rencana yang sudah kita buat dari tadi yang menggali mimpi, kemudian kita buat rencana ataupun langkah kedepannya yang lebih konkret dan menciptakan organisasi yang ideal yang mencapai mimpi tersebut dengan adanya perubahan positif, harus kita terapkan juga di sini untuk meraih kesuksesan tahap demi tahap. Kemudian yang terakhir yaitu A, atur eksekusi, deliver, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, di sini kita menginginkan budaya belajar apresiatif, memotivasi murid dengan apresiasi yang positif ataupun reward. Nah, kemarin kita sudah membahas di budaya positif ya tentang tahapan bagja, kemudian apresiasi yang positif ataupun reward. Dari tahapan bagja ini penting bagi guru penggerak untuk mewujudkan sebuah visi. Guru penggerak harus bisa belajar dari hal-hal positif yang terjadi,
menemukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sehingga bisa menyusun strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, baiklah inilah rangkaian rumusan visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan. Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, cerdas berkarakter, pembelajaran berpihak pada murid, dan nasionalis dalam era globalisasi. Baiklah, kita di penghujung yaitu diskusi tentang visi sekolah. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya mempunyai kalimat rumpang. Marilah kita isi bersama-sama kalimat rumpang di bawah ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Monggo Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid Ya, Bu Ella ya. Ini monggo. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, budi pekerti baik, sopan santun, cerdas IQ, cerdas sejak lahir, IQ, cerdas sesuai perkembangan psikis anak, SQ, kecerdasan spiritual, memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan kewajiban dan berkembang sesuai kodrat zaman, kreatif dalam menghasilkan karya. Ya, terima kasih Bu Ella. Ya, kita memimpikan murid yang tadi sudah dijelaskan di awal. Tentunya setiap pendidik, Bapak Ibu guru pasti mempunyai mimpi sesuai dengan mimpi Bapak Ibu sekalian. Tentunya berbeda-beda setiap guru yang satu dengan yang lainnya. Nah, diharapkan seperti tadi ya, tentunya beriman dan bertakwa, kemudian berkarakter, kemudian cerdas, kemudian memiliki sikap mandiri, melaksanakan kewajiban dan berkembang sesuai kodrat zaman, kreatif dan tentunya menghasilkan karya yang sudah dijelaskan di depan. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana Bapak Ibu? Iya, Pak Budi. Kita percaya bahwa murid itu memiliki insan yang unik, ya, yang memiliki bakat dan minat yang beragam. Jadi memiliki hak yang sama juga untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya. Bahwa kita percaya bahwa murid adalah seorang insan yang unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, tentunya memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda pula. Nah, di situ juga kita mempunyai hak untuk mengembangkan bakat dan minat anak tersebut dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu guru? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih Bu Sulistiawati. Sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tentu saja kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetap karakter anak itu memiliki potensi karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian kita juga harus menggali potensi anak itu dengan cara kita masing-masing. Tadi kita sudah menjawab yang poin ketiga. Di sekolah itu kita mengutamakan apa Pak Ibu guru? Di sekolah itu kita mengutamakan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan karakter itu kita bisa terapkan di sekolah masing-masing kepada murid kita. Nah, tentunya yang sudah tadi Bapak Kepala Sekolah ceritakan, kita menerapkan praktik baik atau budaya positif yang sering kita laksanakan dan pembiasaan di sekolah yang baik juga ini. Contohnya itu tadi sholat berjamaah, rayakan 5S, senyum sapa, saling sopan dan santun,
kemudian pembacaan Asmaul Husna, setiap hari Jumat melaksanakan infak dan kebiasaan dan atau praktik baik yang alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan masih banyak lagi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ini murid di sekolah kita sadar bagaimana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama mereka harus menjalankan kewajibannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Belajar adalah suatu kebutuhan yang akan menentukan masa depan mereka, dan untuk berhasil diperlukan keterlibatan diri secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kebebasan yang dimiliki dibatasi oleh kebebasan murid lain, sehingga harus saling menghormati. Mereka berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di lingkungannya. Itulah jawaban kami, Bu Ida. Terima kasih Bu Palinten, bahwa murid di sekolah kita sadar betul sebagai umat beragama pasti mereka harus menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan belajar adalah suatu kebutuhan untuk menentukan masa depan mereka. Kemudian kebebasan dimiliki dibatasi oleh kebebasan murid lain, sehingga harus saling menghormati, bahwa setiap murid itu memang harus menerapkan sikap saling menghormati dan tidak boleh mencemooh antara murid yang satu dengan yang lainnya. Dan itu tentu saja adalah karakter baik yang sudah kita laksanakan di sekolah. Nah, kemudian dan mereka pun wajib untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di lingkungannya, yang tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa setiap murid itu wajib, ataupun tidak hanya murid, kita juga sebagai pendidik harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal di lingkungan kita masing-masing. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, Bapak Ibu Guru? Oke, monggo Pak Guru Mir. Baik, terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan karakter dengan menjadi tauladan yang baik, memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada diri mereka, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni pembelajaran kontekstual dan menyenangkan, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak Wimis Ilyas. Jawaban yang luar biasa. Nah, kita memang warga di sekolah ini harus yakin untuk apa? Yaitu tadi, untuk melaksanakan pendidikan karakter yang ada di sekolah kita dengan menumbuh kembangkan atau mewujudkan siswa itu berkarakter baik, menjadi tauladan yang baik juga untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada murid kita dan menumbuhkan pada diri mereka dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya kita juga dikembalikan kepada pembelajaran setiap guru masing-masing. Nah,
pembelajaran yang kita laksanakan itu harus bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, harus kontekstual, kemudian menyenangkan, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Nah, student center. Nah, kita pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bahwa di sini peserta didik itu harus aktif, kreatif dalam pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Berpikir kritis, anak harus berpikir kritis bahwa dia bisa mengemukakan pendapatnya sendiri, memancing pengetahuan siswa agar siswa bisa berpendapat dengan baik. Kemudian kita arahkan juga pendapat apa yang akan dikemukakan oleh peserta didik kita, gitu. Tentunya dalam pembelajaran kolaboratif. Nah, di dalam kelas tentunya guru dengan siswa ya khususnya itu harus bisa berkolaborasi dengan baik agar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan adanya video pembelajaran, kemudian ice breaking yang menimbulkan belajar itu senang dan anak tuh tidak tertekan atau merasa bosan dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi kita sebagai seorang guru harus pintar-pintar membuat ide kreatif untuk bisa membuat murid kita itu merasa enjoy di kelas dengan pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ini, Bapak Ibu guru? Ya, terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan untuk menuntun siswa menjadi manusia yang bertanggung jawab atas keputusan mereka. Setiap anak memiliki kemampuan dan keterampilan yang beragam, sehingga diperlukan strategi yang beragam pula untuk menuntun mereka. Pembelajaran yang menyenangkan akan memberi siswa kesempatan dan ruang yang lebih untuk mengembangkan kemampuannya. Itu mungkin Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Betul sekali Pak Budi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah kita jelaskan dari awal tadi tentang kita tentang pembahasan atau menumbuhkan pendidikan karakter yang lebih baik. Nah, untuk apa? Untuk menuntun siswa menjadi manusia bertanggung jawab atas kebutuhan mereka dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya. Nah, langkah konkret yang dilakukan yaitu yang direalisasikan sesuai rumusan visi sekolah yang sudah dibuat secara bersama-sama pada awal pembelajaran dan pada saat kita merancang sebuah kurikulum. Tidak ada rancangan prakarsa perubahan dalam visi kita pada hari ini. Jadi antara visi sekolah dengan visi yang sudah saya buat sebagai visi guru penggerak itu sudah. Adapun adanya perubahan, kita bisa merubahnya pada nanti akan perubahan di tahun yang akan datang, dan tentunya kita harus dengan kesepakatan bersama. Sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa jadi kita tetap mengacu pada visi awal yang sudah kita buat bersama-sama, dan visi yang dibuat oleh saya sudah selaras dengan visi sekolah. Tentunya untuk merancang sebuah perubahan juga itu membutuhkan waktu yang lama atau demikian. Ini tadi sudah kita bahas. Setelah kita membahas diskusi tadi, kita pasti akan merefleksikan apa diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru terkait diskusi kali ini, dan bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah kita diskusi kali ini? Monggo Bapak Ibu guru yang mau merefleksikan. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang perasaan terlebih dahulu ya. Untuk perasaan pastinya ya, saya
kemudian bisa tanya jawab, sharing-sharing info ilmu baru, betul ya, saya senang ini. Kemudian terkait diskusi ya, khususnya untuk visi misi dari Bu Ida sendiri, itu menurut saya sudah selaras, sudah sesuai, sudah sejalan dengan visi misi sekolah. Kemudian visi misi dari Bu Ida juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya sendiri sangat terinspirasi ya dengan Ibu CGP kita ya, Bu Farida, khususnya untuk kita sebagai guru bisa lebih bergerak lagi. Ya, intinya kita harus berubah dari pola-pola lama menuju pola baru gitu loh, terutama di bidang pendidikan, khususnya di sekolah kita sendiri. Ya, kita guru ngajar ya untuk siswa lah ya. Jadi pola lama dirubah, terutama dalam proses pembelajaran yang biasanya mungkin teacher center ya kita rubah lah, kita gerak, kita berubah ke student center. Intinya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lebih berpihak kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif, lebih senang lah mengikuti pembelajaran. Ya, kita sama-sama belajar, meskipun itu nggak bisa langsung berhasil ya, kita sama-sama belajar. Khususnya kita belajar dari Ibu CGP kita, Ibu Farida ini room ya. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu Farida sudah menginspirasi saya dan teman-teman. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ringit Ilyas Witana dengan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pelaksanaan diskusi kali ini berjalan dengan lancar ya. Kita di puncak yaitu kesimpulan. Ini yang mungkin kita tunggu-tunggu dari tadi ya Bapak Ibu. Kesimpulan adalah visi seorang guru menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Dalam menentukan atau menyusun visi, seorang guru mulai membayangkan dan memiliki harapan ke depan seperti apa murid yang kita inginkan, dan secara umum sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu guru dan Ibu pengajar praktek. Demikian diskusi kita kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi yang sudah kita lakukan. Acara dilanjutkan yaitu lain-lain atau tanya jawab. Monggo ada waktu apabila rekan-rekan mau bertanya, silahkan. Ya, terima kasih. Ini Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang impian murid di masa depan. Nah, pertanyaan saya, hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas yang Ibu ajar? Nah, biar kami tahu dan menjadikan motivasi pada kami supaya menjadi ya pengen lah seperti Ibu menjadi CGP. Ya, monggo diterangkan. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Hal baik apa yang sudah kita lakukan di sekolah untuk murid kita di kelas ya? Tentunya kita sebagai seorang guru, kembali lagi kita tadi ke mimpi saya. Banyak sekali mimpi yang pengen kita wujudkan dan pengen kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi ya, memimpikan murid kita di masa yang akan datang. Tentunya kita sebagai pendidik harus bisa berinovasi, kemudian mengganti mindset kita yang sudah tadi, mengganti
pola lama ke pola baru dengan hal-hal yang lebih positif, kemudian meningkatkan potensi kita atau menggali potensi kita dalam diri kita sesuai dengan apa yang sudah kita punya dalam diri kita. Kemudian tentunya kita kepada murid yang sudah kita terapkan yaitu menggali pendidikan karakter, menumbuhkan pendidikan karakter yang positif kepada siswa, kemudian mandiri dan gotong royong. Selain itu memiliki karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di situ kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan atau mencontohkan hal-hal baik kepada murid kita. Tentunya kembalikan lagi kita kepada diri kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu Guru menerapkan itu semua pada anak di kelas masing-masing. Dan tadi Pak Budi bilang saya pengen mengikuti CGP seperti saya. Bisa dengan cara apa? Monggo Bapak Ibu Guru, yang pertama itu dari dalam diri kita. Jadi motivasi adanya banyak teman-teman ya waktu itu lulus di guru penggerak. Tapi alhamdulillah dari situ saya berpikir, ayolah kita mindset kita ke arah yang lebih baik dengan cara tadi mengikuti guru penggerak. Gampang sekali Pak Budi, kita mencoba saja ya, mencoba. Jadi jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba hal baru yang lebih baik dan lebih positif lagi dengan adanya guru penggerak. Nanti ada pendaftaran lagi, kapan ya Mbak Rita? Sudah selesai ya? Harusnya kan kemarin saya sudah bilang monggo yang Bapak Ibu Guru, tapi mudah-mudahan Bapak Menteri akan mengadakan lagi seleksi guru penggerak ya. Jadi niat dari hati dulu Pak Budi, niat dari hati, kemudian semangat, kemudian gali potensi yang ada dalam diri kita, mengeksplor diri gitu. Sesuatu itu jangan setengah-setengah. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat pelaksanaan dari awal sampai sekarang di pendidikan guru penggerak, dari Bapak Fasilitator ataupun dari Bu Anita, saya mendapatkan reward ataupun motivasi yang sangat penting ataupun sangat berarti buat saya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini untuk selanjutnya gitu sampai di modul 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan sebagai calon guru penggerak bisa melaksanakannya dengan sabar tentunya ya, karena dengan waktu yang cukup lama ya Bu Anita. Terus kemudian semangat bisa melaksanakan kegiatan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator ataupun pengajar praktek, kemudian di LMS juga. Karena di kegiatan guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini, kita tidak hanya melaksanakan pendampingan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus tugas itu kita ataupun kita eksplor di media sosial. Misalkan yang pertama itu di LMS, itu ada di SIM PKB, itu khusus di guru penggerak. Kemudian setelah itu kita upload juga di YouTube Bapak Ibu. Jadi kita sebagai calon guru penggerak itu tidak hanya bisa di pembelajaran kita oke, kemudian kita berinovasinya juga harus oke. Jadi harus pintar-pintar editing di Bapak Ibu. Jadi aplikasi apapun ya, saya menemukan aplikasi baru, saya itu pengen sekali bisa itu. Dengan cara apa? Belajar dan terus belajar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru seperti itu ya Pak Budi. Jadi ketika ada hal baru, ayo kita greget lah gitu, hanya pengen bisa. Nah, tentunya apa ya itu kita terapkan lagi ke anak didik kita. Nah, setelah diupload di YouTube, kemudian kita juga tugas kita di PME Bapak Ibu Guru. Kemarin juga di Kabupaten Cilacap, alhamdulillah PME kita itu merdeka mengajar dengan mengisi topik-topik dan aksi nyata di dalam PME tersebut. Cilacap itu jadi nomor 1 ya Bapak Ibu di ya. Alhamdulillah kemarin waktu di Cilacap saya juga termasuk ini Bu Anita menjadi instruktur di kecamatan.
tentang mengimbaskan platform Merdeka Mengajar bahwa Bapak Ibu guru itu harus diwajibkan mengisi dan menginstal aplikasi pendidikan, bahwa tidak hanya di pembelajaran tetapi dalam platform Merdeka Mengajar itu juga banyak hal baik ataupun banyak praktek baik yang kita laksanakan, yaitu dengan membuat aksi nyata. Nah, disinilah di pendidikan guru penggerak itu wajib sekali setiap modul itu kita harus membuat aksi nyata, tentunya dengan kegiatan-kegiatan kita di sekolah, dengan berkolaborasi dengan komunitas praktisi, dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, serta wali murid yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian setelah itu ada juga di penugasan tersebut di portofolio digital Bapak Ibu. Kemarin saya selalu diingatkan sama Bu Anita, jangan lupa portofolio digital, kegiatan kita itu kita up di portofolio digital. Nah, itu ada dalam di Drive, ya, di Google Drive itu. Yang akun belajar ID itu harus sering-sering kita buka dan kita gunakan ya Bapak Ibu. Jangan lupa itu, dan PMM-nya pun kita buka dan diisi. Nah, setelah itu semua kegiatan di portofolio digital kemudian kita upload juga di bukti karya tadi di PMM. Nah, bahwa kegiatan-kegiatan praktik baik yang sudah dilaksanakan di pendidikan guru penggerak, tugas tersebut kita upload di bukti karya. Nanti kita setkan link dari bukti karya tersebut kepada Bapak Ibu guru ataupun teman-teman kita yang berada di lingkungan pendidikan ataupun di organisasi lainnya. Boleh, nanti akan memberikan umpan balik, kemudian memberikan masukan-masukan ataupun motivasi buat kita agar kita bisa lebih semangat, lebih bisa bergerak dan meningkatkan potensi ataupun kompetensi yang kita miliki. Begitu Pak Budi, demikian mungkin dari saya. Jadi tetap semangat, ubah mindset kita dari pola lama ke pola yang baru. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu guru, sebelum kita menutup, Ibu pengajar praktek, Ibu Anita akan memberikan penguatan ataupun hal-hal yang membangun untuk saya pribadi, yaitu di guru penggerak. Monggo Bu Anita. Terima kasih. Maaf Ibu, saya menambahkan jadi lama lagi ini. Tadi visi sekolahnya terwujudnya generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Seperti itu ya. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga sudah menambahkan keinginannya luar biasa. Katanya ingin menambahkan IQ, EQ, SQ-nya ditambahkan berdasarkan rancangan dari Bu Ida. Kalau melihat dari visi yang sudah ada, IQ, EQ, SQ itu semua sudah masuk Bapak. IQ kan kecerdasan intelijen ya Bapak. Di sini kan sudah berprestasi, itu otomatis kalau anak berprestasi berarti IQ-nya sudah bagus ya Pak. Oke. Kemudian EQ itu tuh lebih ke emosional, kemampuan dari segi emosional. Di sini juga sudah ada karakter Bapak. Jadi EQ ini sendiri sudah masuk, cuma bahasanya karakter bukan EQ. Kemudian SQ, spiritualnya itu beriman dan bertakwa juga sudah masuk Bapak di sini. Jadi sebenarnya IQ, EQ, SQ yang seperti Bu Ida rancang itu semua sudah masuk, cuma beda bahasa saja. Kemudian di lagu Indonesia Raya Bapak Ibu itu kan bangunlah jiwanya, baru bangun raganya, gitu ya. Berarti menurut para founding father atau para pendiri bangsa bahwa bangun dulu nih kepribadiannya, baru kecerdasannya, seperti itu. Iya, karena bangun jiwanya, baru raganya. Kalau menilik pada visi itu iman dan takwanya malah di belakang. Begitu. Ya, karena kenapa kepribadian lebih utama daripada intelijen atau kepintaran? Kalau orang pintar tanpa kepribadian biasanya cenderung menyalahgunakan kepintarannya tersebut, atau justru malah kepintaran tersebut dijadikan ajang untuk sombong dan sebagainya. Seperti yang sedang update saat ini, yang hacker-hacker itu kan itu berarti mereka kan cerdas sekali.
sampai bisa ngirim pesan, aplikasi bisa membobol ATM. Itu orang cerdas tapi tidak memiliki karakter. Itu kenapa di lagu Indonesia Raya bangun dulu jiwanya, baru raganya. Tapi kepribadiannya itu diutamakan, baru kecerdasannya. Karena orang cerdas tanpa kepribadian itu kurang sempurna. Tapi orang cerdas kepribadiannya sempurna itu akan jauh lebih baik lagi. Seperti itu penguatan dari saya mungkin. Kemudian kurikulum berubah. Ya 2013 KTSP 2013 sekarang kurikulum merdeka, kurikulum berubah. Tadi visinya nanti juga berubah lagi kata Bu Ida seperti tadi ya. Memang kurikulum itu selalu berubah. Tetapi tujuan pendidikan itu tetap satu Bapak Ibu, siswa dan siswa kan. Tujuannya apapun perubahan kurikulumnya, tujuannya siswa membentuk siswa sebagai generasi Indonesia emas. Jadi apapun kurikulum berubah, intinya adalah pembentukan siswa. Harapan siswa kita terhadap siswa seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lidi kalau hanya satu itu mudah dipatahkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau dikumpulkan banyak sulit nggak? Sulit dipatahkan. Begitu pula nanti untuk pencapaian visi ini, kalau hanya satu orang guru atau Bu Ida atau Bapak Ibu guru sendiri, mungkin susah untuk mewujudkannya. Tapi atas dukungan semua warga sekolah, terutama Bapak Ibu sebagai rekan, itu akan sangat mungkin mencapai apa yang diharapkan oleh sekolah. Seperti itu. Kemudian rancangan visi itu penting, namun implementasinya dan keberlanjutan dari apa yang sudah dirancangkan itu yang paling utama. Tadi Bu Ida membahas PMN ya. Saya sendiri keteteran PMN itu. Nah, di PMN kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kodrat alam dan kodrat sesama. Sekarang di PMN nambah lagi Ibu. Ya, kodrat keadaan, apalagi itu kodrat keadaan. Jadi bukan kodrat alam dan kodrat zaman saja, sekarang nambah lagi kodrat keadaan. Makanya ternyata ilmu itu baru-baru dan baru ya. Jadi tadi Bapak siapa ya? Pak Budi menanyakan apa sih aksi nyata realnya Bu Ida ketika jadi guru penggerak, sehingga saya ikut pengen daftar gitu. Bapak Budi ini kelasnya bagus kan? Begitu lihat saya tadi langsung kumpulin foto-foto. Mungkin ini salah satunya Bapak Budi. Saya pas pendampingan individu 1 itu menyarankan ke beliau, bikin dong kelasnya lebih berwarna, ternyata luar biasa. Kemudian di sana ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu salah satu budaya positif. Kenapa disebut budaya positif? Karena biasanya peraturan Bapak Ibu guru yang buat ya. Ini siswa yang buat. Jadi kalau siswa yang buat, mereka akan lebih menyadarkan, lebih berkomitmen karena mereka yang buat. Seperti itu. Ini contohnya mungkin Bapak Budi. Semoga next ada lagi, buka lagi sehingga Bapak Budi bisa ikut. Mentornya sudah ada. Sekarang belajar dari Bu Ida, ini luar biasa Bu Ida. Kenapa saya bilang luar biasa? Tugasnya tercepat, biarpun tercepat nilainya sudah bagus. Jadi belajar itu bisa dari berbagai hal, bukan hanya Bu Ida. Dari siswa aja kita belajar. Tadi saya ngomong kata-kata baru. Tujuan kehadiran ke sekolah adalah siswa. Jadi semua inti dari visi misi dan pembelajaran adalah siswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain monggo yang mau menyampaikan isi hatinya, unek-uneknya. Kalau sudah cukup nggih Bu Anita. Nggih. Acara demi acara selesai sudah. Marilah acara ini kita tutup bersama. Sebelumnya saya selaku pembawa acara jelas banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.